Tapi kalau disebutkan Bukit Indah Pak, Merpati Putih, oh terbayang saya. Berarti saya pernah turun ketemu dengan warga di sini. Komisi 4 itu membidangnya apa Pak Teddy? Kesejahteraan rakyat Pak. Kesejahteraan rakyat itu pertama adalah dinas kesehatan. Itu menggratiskan biaya SPP. Perlu masyarakat tahu. Ya nanti Pak Koordinator yang mengeluarkan suratnya. Ya Pak Koordinator, bantu masyarakat kita ini. Bapak kan saya paham sudah masalah perumahan. Berarti bang sampai sekarang dari ada alasannya nanti saya yang saya marah sampai saya bilang di bang. di sini Pak, ada UKM, tak ada yang jadi pengusaha, tak ada. Itu pemerintah provinsi juga mengeluarkan program Bu. Jadi ada pinjaman lunak bekerja sama. Pinjam sama siapa? Apa Pak? Bakri itu berapa bunganya Bu? 20% ya? 30 Pak. Nah, pinjam 1 juta berarti balik 1.300.000. Gimana dalam 1 bulan itu Pak ya? Itu bunganya Pak. Ini misal 1 juta, misalnya bunganya Bapak harus bayarkan KTP KK, kemudian tempat usahanya dipoto. Nanti kita yang kalau karena masuk media semua ya Pak, Padang Hulu ya. Tapi tidak ada respon juga dari pengembang. Sebenarnya pengembang di permasalahan ini kalau saya nilai Pak, lempar ke sana, lempar ke sini, kita jadi bingung. Ya. Makanya saya ya, kita datangi dulu developernya. Kalau nanti developer nggak mau ketemu dengan kita, nanti kita minta DPRD menyuruh. Sama-sama kita ketahui, kalau saya lihat perjuangannya supaya dapat hibah, kami akan memaksa kepada developer untuk mengeluarkan surat hibah, Pak. Karena juga di Gandet sana, Pak, kami juga memaksa developer supaya mengeluarkan surat hibah untuk fasum itu, Pak. Alhamdulillah berhasil juga semua. Kalau nggak kita paksa, kadang-kadang kita diam, developer itu tak mau ngasih. Tapi dengan kita bergerak, insya Allah dengan adanya surat hibah itu kami bisa bergerak. Tanpa ada surat itu kami istilahnya belum bisa bergerak. Ibu biar ada pemasukan gitu Pak, jangan duduk di rumah gitu Pak. Kasihan juga Pak, anak makin besar ya kan Pak. Rumah mesti dibayar, anak-anak sekolah kadang-kadang ada yang dibayar, ada yang enggak ya kan. itu untuk kedepannya Pak. Karena kami ini udah melebihi dari yang ada gitu. Dengan 170. Jadi memang sudah layak untuk diperjuangkan untuk TPS-nya. Dan kami pun warga sini, kami akan tuntut untuk KTP asli di ini. Ya, karena datanya yang sekarang kan banyak yang masih terpencar-pencar. Ada yang di Kota Piring, ada yang apa. Jadi kami memang mendorong supaya warga sini untuk KTP di sini, berdomisili di sini. Sama Pak Indra Jaya di atas, saya pernah wawancara langsung dari 30 dewan, 45 dewan provinsi. Saya ngomong sama Pak Teddy, Pak Teddy John Asgara, Pak Indra Jaya, katanya wakil rakyat yang mana diwakil, tolong tunjukkan sama saya. Saya ini udah puas Pak kalau masalah
dengan jadi tim sukses. Udah puas saya. Makanya saya kalau sama Pak Teddy saya masih percaya. Saya tahu Pak Teddy sudah lama saya kenal dia. Terima kasih Pak, terima kasih. Orang yang ditolong dia juga dekat dengan saya. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Teddy kenal Faisal. Saya udah tahu itu semua. Jadi saya sudah tahu Pak Teddy dari awalnya. Memang kalau untuk masyarakat saya masih percaya. Tapi kalau anggota lain saya belum percaya lagi Pak. Demi Tuhan saya belum percaya. Bagaimana kita harus meminta developer bertanggung jawab untuk pembangunan sisa jalan yang dibangun sekarang ini. Ada berapa meter itu? Kalau itu mungkin ada sekitar 200 meter itu Pak ya. Lebih lah ya. Lebarnya kan lebar berapa? 6 atau tidak? 4 ya, lebar 4. Kemudian mengenai pembangunan masjid pada Pak Tamburi, masjid itu ya, saya minta surat hibahnya dari developer. Insya Allah Pak, itu menjadi prioritas saya. Saya akan bangun, nanti Bang Pitra yang mengurus itu. Pak Tamburi bisa nanti berkomunikasi dengan Bang Pitra, Pak Koordinator, karena itu menjadi prioritas utama saya. Ya, jadi kalau misalnya kita bangun masjid, anak-anak kita bisa belajar di masjid, ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian bantuan semenisasi itu dia tadi saya bilang Pak. Kendala kita di situ. Kendala kita di developer. Enak kali dia kalau pemerintah yang bangun, kalau dia nggak punya tanggung jawab. Seperti itu. Kita bisa kejar dia. Mudah-mudahan nanti kita minta fasilitas kawan-kawan DPRD untuk bisa memanggil developernya dengan masyarakat, ya Pak Dasril ya, ajak hearing, yang memanggil masyarakat untuk bisa duduk mengenai pembangunan jalan di depannya. Kita minta kesanggupan mereka seperti apa, kemudian tanggung jawabnya seperti apa. Kalau enggak, ya itu dia tadi Pak. Harus ada action yang harus kita lakukan. Kita demo, kita perjuangkan. Saya dari depan nanti untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Saya tahun ini membantu 200 UKM untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang. Mohon maaf Bu, karena saya terlambat datang ke sini. Bantuan yang saya berikan itu sudah tutup pendaftarannya. Jadi satu UKM saya memberi 2 juta. Itu nanti kami memberikannya di bulan Oktober untuk masyarakat dari melalui Pak Pitra kemarin. Jadi nanti tiap tahun saya hadir pada program itu. Ibu silakan saja nanti mendaftar. Ibu nggak usah buat proposal. Ibu nanti bisa kasih KTP dengan kami. Nanti foto tempat usaha ibu. Nanti kami membuatkan proposalnya. Uangnya bukan dari saya Bu. Nanti dari Dinas UKM Koperasi yang mentransfer langsung ke rekening ibu. Program saya ini saya buat karena saya merasa begini Bapak Ibu sekalian. Saya miris. Begitu dibuka pendaftaran mengenai bantuan dari pusat, itu juga salah saya 2.400.000. Semua yang diusulkan orang-orang kita semua ditolak secara online. Dengan alasan nggak jelas. Karena kuotanya terlalu kecil. Kalau nggak salah saya Indonesia cuma 3 juta kuotanya itu. Makanya saya coba membuat program itu yang mana dengan catatan bantuan yang saya berikan yang belum pernah sama sekali menerima bantuan daripada pemerintah pusat. Saya membuat kotanya itu 200 UKM. Kalau ibu mau nanti bisa tahun 2022 itu kita masukkan ya Bu ya. Seperti itu bantuan yang kalau sekarang nggak bisa karena sudah dia by name, by address sudah ada namanya semua. Jadi cuma 200 bantuan. Bu, tengok kameranya Bu. Masuk siaran. 1, 2. Oke. Ketua lihat sini Ketua. Bu, baju kuning ibunya ya. Tas vlog. Golkar ibu nih. Golkar ibu. Oke. 1, 2. Yang kita turun bertemu dengan masyarakat dengan masyarakat tadi minta kita hadir akan mendengar keluh kesah daripada masyarakat kita. Pertama mengenai jalan utama yang mana sering kali mereka bertemu dengan developer
ribet tapi nggak ada solusinya. Jadi Pak Koordinator juga menyampaikan kepada kita dalam reses tadi sudah dimediasi oleh pemerintah kota, tapi belum dapat ada tindak lanjutnya dari KTP. Jadi kita nanti berharap ke depannya saya akan minta kawan-kawan fraksi Golkar Kota Tanjung Pinang untuk memfasilitasi ini agar tanggung jawab dari developer untuk membangun jalan ini bisa direalisasikan. Karena sayang sekali kalian pun bisa masuk melihat tadi kan. Kalau kondisi hujan bagaimana anak-anak kita, bagaimana ibu ini kalau keluar dari rumah ini. Kita ingin bagaimana pemerintah kota ini bisa memfasilitasi ini, karena ini kan tanggung jawab bersama. Kalau melihat kondisi sekarang, yaitu dia developer bandel ini cabut aja izinnya, kan seperti itu kan. Nah, jangan dikasih izin lagi mereka ini, karena sesuai dengan komitmen mereka, tanggung jawab mereka harus menyelesaikan ini dengan utama. Semua perumahan dibangun dah 5 tahun dari tahun 2015 sampai saat sekarang ini. Ya saya berupaya sejak saya jadi koordinator RT mulai dari Februari kemarin, baru-baru ini. Ya alhamdulillah saya perjuangkan. Ya itulah dapatnya 170 meter dari pihak developer dengan alasan mereka nggak punya dana. Jadi ya kita nggak bisa ngomong juga macam mana. Kita juga sudah juga berjuang ke Pemko, pernah juga rapat di PUPR. Ada PUPR juga nggak bisa bertanggung jawab juga karena permasalahan sama. Karena asetnya belum diserahkan ke pihak Pemko. Jadi kalau sudah diserahkan ke pihak Pemko baru bisa melaksanakan. Nah itu aja.